Mega Islamia. Hadir, Bu. Nartika Sudirman. Hadir, Bu. Puspa. Hadir, Bu. Dian Lestari. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Nah, silahkan ketua kelasnya Mega siapkan temannya dulu. Baik, teman-teman sekalian, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib Garuda Pancasila. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menentukan ide pokok pada setiap paragraf dari teks Petualangan Anak Rajin dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan bahas bahasa mengenai idiom, peserta didik dapat menganalisis makna idiom dengan tepat. Nah, minggu lalu kita belajar apa? Minggu lalu kita belajar teks prosedur. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang ide pokok. Ada yang pernah dengar apa itu ide pokok? Saya, Bu. Apa itu? Kayak inti dari suatu cerita. Nah, betul, tepuk tangan untuk temannya. Nah, untuk membuat kita semangat pada hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, karena kita sudah ice breaking, jadi anak-anakku kalian harus selalu menanamkan bahwa kita ini adalah pelajar Pancasila, betul. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan idiom. Silakan perhatikan poin-poin yang ada di atas. Nah, ide pokok. Apa itu ide pokok? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Kemudian di mana letak ide pokok? Nah, jadi Ibu bagikan bahan bacaan tentang ide pokok. Nah, ada yang bisa baca pengertian ide pokok? Saya, Bu. Nah, silakan Mega. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan penulis dalam sebuah pokok bahasan di dalam suatu paragraf. Nah, betul. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada yang tahu bagaimana cara menentukan ide pokok? Saya, Ibu. Ya, silakan Dian. Cara menentukan ide pokok yang pertama kita harus membaca isi seluruh paragraf. Kedua, mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya biasanya ada di awal atau ada di akhir. Oke, terima kasih atas jawabannya Dian. Jadi Dian sudah menjawab
dua pertanyaan, bagaimana cara menentukan ide pokok dan di mana letak ide pokok. Jadi cara kita menentukan ide pokok itu kita terlebih dahulu harus membaca keseluruhan teks tersebut, kemudian kita mencari yang mana yang menjadi kalimat utama pada setiap paragraf. Nah, letak ide pokok itu ada di awal kalimat, pertengahan dan akhir. Kemudian kita belajar idiom. Ada yang tahu apa itu idiom? Saya, Bu. Nah, Dian silahkan. Jadi, idiom adalah ungkapan atau frasa yang memiliki makna khusus yang tidak dapat dimaknai secara harfiah berdasarkan kata-kata individu yang membentuknya. Betul. Jadi idiom itu adalah gabungan kata yang tidak bisa diartikan satu persatu. Sederhananya seperti itu ya. Tidak bisa diartikan satu persatu dari kata-kata tersebut. Atau biasa kita sebut dengan kata kiasan. Nah, selanjutnya ada pun contoh idiom yaitu seperti di atas, panjang tangan sama dengan pencuri, gelap mata sama dengan mengamuk, kemudian panas hati sama dengan iri, kemudian berbadan dua sama dengan hamil. Jadi idiom ini bisa kita sebut biasanya dengan kata kiasan atau tidak bisa kita artikan dengan satu persatu kata. Jadi harus disimpulkan seperti panjang tangan, seperti kata kiasan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, seperti itu contoh idiom. Oke, baik. Karena kita tadi sudah mendengar sedikit penjelasan mengenai ide pokok dan idiom, selanjutnya silahkan kalian nonton video pembelajaran ini mengenai ide pokok paragraf. Halo adik-adik, apa kabar? Coba rekam dalam video animasi pembelajaran mengenai ide pokok paragraf. Apa kalian tahu apa itu ide pokok paragraf? Ide pokok adalah kalimat yang menjelaskan maksud atau isi dari suatu paragraf. Selain itu, ada dua kalimat bebas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan dari ide pokok tersebut. Nah, adik-adik, biasanya ide pokok disebut juga dengan gagasan utama, pokok pikiran utama, maupun gagasan pokok. Jenis-jenis ide pokok. Jenis-jenis ide pokok terdiri atas tiga jenis, yaitu paragraf induktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf induktif ialah ide pokok yang berada di awal paragraf. Lalu, paragraf induktif ialah ide pokok yang berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran ialah ide pokok yang berada di awal atau di akhir paragraf. Contoh bacaan. Baik, itulah tadi video pembelajaran tentang ide pokok. Selanjutnya kita beralih ke idiom. Silakan diperhatikan. Baik ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang idiom. Kita akan coba mempelajari apa itu idiom dan contoh dari idiom. Kita mulai saja. Idiom adalah gabungan kata yang membentuk makna. Idiom bisa digunakan sebagai ungkapan. Nah, untuk menjelaskan kita lihat contoh-contoh berikut. Ia dikenal sebagai Yang depannya dia adalah sebagai orang yang dihati kamunya. Hati itu adalah sombong. Terdiri dari kata tinggi dan kata hati. Artinya tentu jauh berbeda dengan sombong. Jadi, dua kata pembentuk adalah hati. Berbeda dengan gabungan dari dua kata. Idiom berbeda dengan arti dari kata-kata pembentuknya. Contoh yang lainnya, mental bajak. udah hitam pajak. Adalah panah. Artinya kata menyerah. Di sini ibaratkan kalau mentalnya semua bajak jadi panah merah. Kemudian untuk yang rendah hati. Yang tinggi hati, sekarang tinggi hati. Tidak sombong. Lembut artinya lembut. Daun. Artinya Benar. balik artinya Keras. artinya orang yang disalahkan. Berdari artinya kejam. Ulat berkepala dua maksudnya adalah anas artinya anak yang paling disayang. Kata putih artinya. Salut onak. Jadi karena kita sudah menonton video pembelajaran, Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang disampaikan pada video pembelajaran tersebut. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok ya. Ya, Bu. Jadi di sini kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Jadi Ibu bagi kelompoknya berdasarkan tingkat kemampuannya. Oke? Ya, Bu. Jadi ada kelompok sangat mahir, mahir sama belum mahir. Karena
sudah memberikan asesmen diagnostik dan itu adalah hasil dari tingkat kemampuan. Jadi kelompok 1 itu kelompok Salim Mahir, Dian dan teman-temannya. Kemudian kelompok 2 kelompok Mahir, Narti bersama Kak Puspa dan teman-temannya. Kemudian kelompok belum mahir, Mega bersama teman-temannya kelompok 3. Oke? Mengerti? Ibu bagi ya KPD-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mega. Tadi teks bacanya Ibu kumpul ya? Iya, Bu. Makasih, Ibu. Iya, Bu. Oke, silakan dengarkan dulu aturan pengerjaan LKPD-nya. Ya, Bu. Jadi di situ ada bahan ajar berupa teks bacaan petualangan anak rajin. Nah, kemudian ada LKPD-nya yang dikerjakan bersama kelompok, yaitu kalian harus mencari ide pokok dari teks bacaan tersebut. Kemudian kalian harus mencocokkan jawaban tentang idiomnya bersama teman kelompok kalian. Jadi yang lembar kerja peserta didik yang idiom itu silangkan jawaban dengan benar. Oke? Iya, Bu. Silangkan jawaban kata-kata idiomnya dengan artinya. Jadi silahkan dikerjakan bersama teman kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Iya, Bu. Ini. Makasih, Bu. Ibu, ini, Bu. Ya, silahkan yang mau bertanya. Ibu, ini gambar yang di sebelah sini dicocokkan dengan kata idiom yang di sebelahnya. Ya, Dikasih tanda panah, Bu. ya betul. Oh, ya, Bu. Kemudian kelompok 3, kelompok belum mahir, apakah ada kendalanya? Iya, Bu. Bagaimana? Oke, Ibu bimbing ya. Iya, Bu. Ini dicocokkan dengan artinya. Maka berarti ini adalah kata-kata idiom yang maknanya tidak bisa diartikan dengan satu kata. Makasih, Bu. Kelompok 1 kelompok mahir, apakah ada yang sulit? Tidak, Bu. Cerdas ya kelompok mahir. Bu, sudah, Bu. Yang sudah boleh kumpul sambil ditunggu teman kelompoknya yang lainnya. Oke, nanti kalian presentasikan. Oke, Bu. Saya, Bu, mau, Bu. Ya, sebentar, nanti kalau sudah selesai semuanya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Iya. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, nanti dipresentasikan ya. Iya, Bu. Jadi kelompok 3 tidak ada kesulitan ya. Iya, Bu. Nah, silahkan kelompok 1 dulu yang naik mempresentasikan. Oke, Bu. Tentang ide pokok. Silakan disaksikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan mempresentasikan ide pokok. Yang pertama paragraf 1. Ide pokok dari paragraf 1 yaitu Budi belajar bahwa penting
rendah hati, dan tidak boleh sombong. Jadi paragrafnya terletak di awal. Lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua, ide pokoknya yaitu dengan semangat positif mereka berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Terletak di akhir kalimat. Paragraf ketiga. Jadi paragraf ketiga ide pokoknya adalah Budi mengalami kesulitan saat belajar dan mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah tindakan yang bijaksana. Jadi paragrafnya terletak di awal. Dan paragraf keempat, dengan berbicara secara terbuka dan mendengarkan pendapat orang lain, mereka berhasil mencapai kesepakatan tanpa konflik yang berkepanjangan. Jadi demikianlah presentasi dari saya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang sangat bagus. Kita kasih wow dulu. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, silakan duduk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 bacakan lembar kerja peserta didiknya yang bagian video. Saya Bu. Ya, silakan. Teman-teman, saya akan membacakan dari tugas kelompok 2, mencocokkan jawaban. Yang di sebelah sini ada gambar keras kepala yang berarti kepala batu, berdebat berarti adu mulut, sombong berarti tinggi hati, tenang berarti kepala dingin. Yang gambar terakhir mengangkat tangan, gambar mengangkat tangan. Itu teman-teman hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, kita kasih wow dulu kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, silakan duduk kelompok 2. Abah ada ini. Selanjutnya kita saksikan jawaban dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3 naik ke atas membacakan LKPD ide pokoknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 3. Paragraf 1 itu ide pokoknya di sebuah desa yang damai tinggal seorang anak bernama Budi yang sangat rajin. Paragraf kedua, suatu hari Budi mendapat tugas sulit di sekolah yang membuatnya merasa frustasi. Yang ketiga, namun tantangan baru muncul ketika Budi berpartisipasi dalam lomba sholat. Yang keempat, meski begitu ada saat di mana sifat kepala batu Budi muncul. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih wow dulu untuk kelompok 3. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Baik, terima kasih atas semua presentasinya dari tiap-tiap perwakilan kelompok. Nah, adakah di antara kalian yang ingin mengomentari atau memberi saran dari pekerjaan kelompok lain? Tidak, Bu. Oke, jadi semua hasil kerja kelompoknya bagus. Kemudian kita tadi sudah mendengarkan ide pokok dari teks bacaan petualangan anak rajin. Jadi Ibu tekankan bahwa ide pokok itu tidak hanya di akhir kalimat, bisa saja ada di awal kalimat, bisa saja ada di pertengahan kalimat. Kemudian apa yang kalian paling sukai di pembelajaran ini? Saya, Bu. Apa? Aku wow. Tepuk wow. Yang lain apa yang kalian suka? Bu. Apa? Es breaking. Oh, ice breakingnya, oke. Kemudian, apakah ada yang belum kalian pahami di pembelajaran ini? Paham. Semuanya? Paham. Nah, jadi karena sudah
KBIU. Nah, jadi silahkan kalian kerjakan soal evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, Bu. Oke, sudah selesai semua kerja dari Sudah, evaluasi? sudah, Bu. Sudah, Bu. Kumpulkan. Oke, terima kasih. Pertama, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Nah, silahkan Dian. Jadi hari ini kita belajar ide pokok dan idiom. Ide pokok adalah inti dari suatu paragraf, sedangkan idiom adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, betul. Tepuk tangan dulu untuk Dian. Ayo kita kasih wow. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, semangat sekali ya kita hari ini. Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau tanyakan bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Saya, Bu, happy. Nah, perasaan kalian? Happy. Ya, senang. Yang lain perasaannya bagaimana? Sama, Bu, sedih. Kenapa sedih? Iya, lapar kamu. Oh ya, sebentar lagi ya kita pulang. Iya, Nah, Bu. Terima kasih, terima Bu. kasih atas kehadiran kalian semua pada hari ini. Nah, semoga kalian selalu rajin untuk belajar di sekolah dan di rumah. Amin. Nah, silahkan ketua kelasnya pimpin temannya berdoa. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.